Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Malam hari ini saya akan mengeksplor sebuah bangunan Belanda yang sangat tua, yang dulu pernah dipakai untuk syuting film yang berjudul Perempuan dari Tanah Jahanam. Seperti apa? Kita lanjut. Nggak usah banyak bahot ya, lanjut. Oke guys, saya di sini sebenarnya agak-agak khawatir. Khawatirnya apa? Karena di kejauhan sana terdengar suara orang menyanyi. Khawatir musiknya itu mengganggu video vlog saya. Yang lebih parah lagi, nanti vlog ini akan berdampak dolarnya kuning gara-gara musik yang masuk di dalam video saya. Tapi whatever. Ini adalah sebuah bangunan tua yang sangat epik menurut saya. Jadi untuk di outdoor saya akan menggunakan saya akan menggunakan senter. Tapi pada saat di indoor saya nanti akan fokus menggunakan lighting biasa, penerangan biasa. Seperti yang kalian lihat di keliling ini, sekelilingnya dipenuhi tanaman semak belukar yang sangat tinggi ilalangnya, bahkan sangat jauh lebih tinggi daripada saya. Sebenarnya di dalam wilayah ini, di dalam satu lokasi ini terdapat beberapa bangunan, bukan hanya satu guys, tetapi beberapa bangunan. Tetapi saya tetap mempertimbangkan keselamatan saya untuk membuat video, sehingga saya berpendapat cukup satu bangunan saja yang kita explore. Itu barusan kita tengok review bentuk luar bangunannya yang paling depan, sisi depan. Kita akan tengok sisi lainnya. Nyamuknya ya Allah. Kalian bisa bayangin nggak kalau bangunan kayak gini, seremnya nih kayak apa? Bisa kan kalian bayangin? Oke, kita lanjut. Apa itu, Rek? Aku pikir sebenarnya terdapat beberapa bangunan, entah 4 atau 5 bangunan di dalam satu wilayah pagar ini. Hanya saja dengan pertimbangan keselamatan saya, maka cukup satu bangunan aja. Bangunan ini cukup besar ya guys. Ini adalah sisi kanan dari bangunannya. Dan di sana itu ada bangunan lagi. Sebenarnya di sana ada bangunan lagi. Di balik pohon ini ada bangunan lagi guys. Sebenarnya di balik pohon ini ada bangunan lagi. Hanya saja ya pertimbangan keselamatan dan keamanan saya. Jadi mungkin kita akan tengok satu bangunan saja. Oke, di sini ternyata ada aliran sungai ya. Itu ada tembok guys. Kalian bisa lihat tuh putih tembok ya. Nggak tahu itu tembok apa kuntilanak apa pocong, nggak ngerti. Yang jelas itu adalah sebuah bangunan juga, bagian dari properti ini. Nah, sorry, saya tadi agak kaget, sepertinya ada suara terang teriak di sana. Hanya ternyata orang teriak ya. Tuh, kalian lihat reviewnya guys. Mau masuk aja mikir saya nih. Masuk aja mikir saya nih. Coba kita lihat bangunan yang satunya itu. Ada bangunan. Menurut warga sini ada 4 atau 5 bangunan lah. Wah. Jujur guys, aku merinding. Saya tidak menampakkan lengan saya karena saya baru saja kecelakaan sehingga lengan saya terluka. Dan itu yang membuat saya tidak berani menunjukkan lengan saya yang biasanya saya tunjukkan pada saat saya merinding. Bahkan saya di-warning oleh warga, hati-hati mas kalau masuk properti itu, karena bangunan itu benar-benar angker.
Tuh kalian dengar suara ilalang-ilalang yang diselumuti oleh serangga-serangga ya guys. Tuh pohon kayak begitu tuh. Keeng boy. Wah, wah. Bangunannya besar sekali mas bro. Saya senang mereview bangunan-bangunan model begini nih. Oke ya, kita masuk. Nah, kita cari akses masuknya lewat mana ya. Oke, kita masuknya lewat situ mungkin. Bentar ya guys, kita cari akses masuknya dulu guys. Oke, ini dia. Nah loh, aku mah paling takut sama ular ya. Oke mas bro, kita masuk. Permisi. Ini adalah bagian depan dari bangunan induk guys. Ini terasnya memiliki luas kurang lebih 4x5 mungkin ya, kurang lebih. Nah tuh kedengeran suara musik lagi di belakang. Padahal ini udah jelas malam guys. Ada orang bernyanyi-nyanyi, tapi ya itulah hiburannya mereka ya. Wah, 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 wah. Banyak kelelawar di sini mas bro. Tuh, aromanya re, ya Allah. Ampunin naudzubillah. Jadi beberapa tahun yang lalu rumah ini dipakai untuk syuting film yang berjudul Perempuan dari Tanah Jahanam. Film tersebut menuai kontroversi atau mendapat pro dan kontra dari warga setempat ya saya dengar. Kenapa kok dikasih nama dari Tanah Jahanam? Berarti apakah sejahanam itu lokasi tanah ini? Tetapi ya namanya seorang, namanya juga sebuah film ya. Mereka bikin judul ya sah-sah saja. Kita lanjut mas bro, kita lanjut ke dalam. Permisi. Tuh kan kedengaran musiknya. Aduh, musik jangan masuk dong ke vlog saya. Mengganggu banget tahu nggak lo? Wih. Ada tokek mas bro. Itu kalau seukuran jengkal saya, mungkin kurang lebih ya, sama dengan jengkal saya. Saya tidak mau masuk ke dalam karena becek, dan tapi saya melihat ornamen lantai begini nih, keren nih ya, keren. Ornamen lantainya begini nih, keren banget mas. Oke, mudah-mudahan nggak ketemu ular ya guys. Kalau paling takutkan adalah saya ketemu orang atau hewan di sini. Katanya sih suka ada sosok yang keluar masuk dari area lokasi ini menurut warga sekitar. Tetapi ya wallahu a'lam ya, bisa jadi cerita itu hanya sebuah hoak, bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu deh? Keren ya bangunannya ya guys. Beberapa tahun yang lalu dijadikan tempat syuting, tentu nggak seperti ini mas bro.
Temboknya aja udah ditumbuhin oyot, bro. Ya, tuh akar-akarnya aja kayak gitu. Halo. Mungkin halusinasiku aja ya. Sebuah halusinasi yang merasa seperti diikuti. Keren ini lokasi. Bangunan Belanda yang besar, tentu keren. Wih, apa itu? Ada yang menggantung di atas. Masa rambutnya kuntilanak? Wah, 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 wah. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren lah. Kalian harus bisa merasakan nyamuk yang ada di sini, guys. Nyamuknya uraan. Sebenarnya sih kalau ngeliat bangunan begini sih ya creepy habis ya. Kenapa? Apalagi ditambahin oyot-oyot begini. Terus tiba-tiba ternyata oyot itu bukan akar tapi rambut kuntilanak. Aku muni kuntilanak merinding. Cowok. Tuh musik itu rek mengganggu banget. Sumpah. Mudah-mudahan video ini dolarnya tidak kuning ya guys. Dolarnya hijau aja udah cuman berapa dolar, terus pakai kuning. Ngambrol aku. Jauh-jauh mas bro. Dari Madura ke Banyuwangi. Kembali lagi dari Banyuwangi ke Madura. Terus tiba-tiba dolarnya harus kuning. Mbok rasanya loro hati. Halo. Musik itu rek. Aku meso boleh ya? Meso, aku pengen meso. Nah ini ketemu lagi dengan lantai yang memiliki ornamen tua dengan sandal legend. Oke, kita tengok ini belakang, ini tembusnya kemana ya guys. Wih, ini rek ulang. Jam tengah malam loh, kok ada aja orang nyanyi-nyanyi ya. Tapi ya gimana lagi. Ini apa nih? Kompor ya. Mbok. Hai manusia yang nggak manusia nggak hai. Mau ke sana rek, tapi rimbun ya. Nggak ya, sorry ya. Itu rimbun banget guys, sorry banget aku nggak kesana ya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Wih, double, kaget dewe aku. Atapnya udah pada ambrol. Ambrolnya cuma satu, tapi kehancurnya banyak. Ya mungkin ini bekas properti dulu ya gentengnya ini ya guys ya. Keren ini. Lokasi ini direkomendasi oleh sahabat saya, Cak Bolang, Rio Adventure Yuhu Paket, dan Mbah Bekok.
Sebelum saya kesini, beliau sudah kesini duluan. Mereka bertiga, para sahabat saya itu, dan mereka mengatakan, "Kapten, ada lokasi keren." Dan aku bener-bener nggak nyacat lokasi ini, dan ternyata bener super keren lokasinya ini. Uraan. Ada. Entah ini bekasnya apa, guys. Kenapa saya bersiul? Karena sebagian viewer beranggapan bersiul itu juga mampu memanggil, mengundang makhluk halus. Tapi sebagian yang lain tidak. Nah, jadi daripada penasaran ya, saya coba sedikit-sedikit lah, siapa tahu dapat jackpot. Karena jackpot itulah yang sebenarnya dicari oleh para viewer. Kalau saya ketemu jackpot, mbok rasanya ya Allah, kok semua riwing nih saya lihat. Wah. Ada berapa kamar ya? Bangunan ini terdapat kurang lebih, bangunan depan aja udah ada 5 kamar. Yang ini ada 5 kamar, 10 kamar. Dan ini ruang tengahnya ya. Oke, saya coba mengulang dari tempat saya masuk dulu ya, guys. Itu saya datang dari sana. Kemudian saya masuk ke ruangan-ruangan kecil ini. Ini adalah ruang tengah, sayap yang mengarah ke sebelah kiri sana. Dan ini katanya ada sumur di sini. Jadi saya dilarang untuk keluar. Oh, bukan, ini balkon belakang ya. Ini balkon. Tuh ada pagarnya itu. Kita coba ke sana. Permisi. Kalau biasanya dari video-video saya sebelumnya, ruangan-ruangan ini justru hanyalah sebuah kamar mandi ya, guys. Biasanya sih begitu. Semoga tidak ketemu di GJ ya, guys. Biasanya yang menempati bangunan-bangunan model begini adalah seorang ODGJ. Sorry, ini bagian pertokayan persilitan alias kamar mandi. Keren mas bro. Oh, ini jalan ini tadi yang kita ketemu dengan kita ketemu dengan apa itu, sungai kecil yang tadi sepertinya baru proses pembuatan tadi itu, irigasian. Oke. Nah, ini ada kamar kecil, ruangan kecil, ada 3 biji. Pertanyaannya adalah, kenapa kok harus diberi tralis? Apakah ini juga sebuah sel zaman dulunya? Karena sepertinya ini asli ya. Sepertinya ini asli banget, guys. Oke. Kita akan berjalan sampai ke ujung lorong ini dulu. Kita pelajari ruangan demi ruangan yang rupanya memiliki karakter dan tipikal yang sama. Oke, ini sudah di ujung. Nah, seperti yang saya bilang, bahwasanya di sini tidak hanya ada satu bangunan, tetapi terdapat beberapa bangunan ya, guys. Itu ada sebuah bangunan lagi. Tetapi rimbunnya ilalang ini sangat tidak direkomendasikan oleh warga untuk saya menerobos ke sana. Terlalu beresiko. Ya. Baik.
Kita akan mereview dari ujung sini. Saya tadi masuk dari ruangan ini ruangan-ruangan ya. Saya tadi masuk dari situ, terus menelusuri ke beberapa ruangan tadi dan ke sini ya. Oke. Sekarang saya kembali ke depan. Semakin di belakang semakin merinding sumpah. Tangan sebentar ya. Biar kalian tahu, tangan kananku yang luka, tangan kiriku aku tunjukin. Sorry. Bahwasanya aku merinding. Saya mencoba berjalan pelan-pelan. Itu semata-mata untuk merasakan dan bisa menikmati sensasi creepy dari bangunan ini. Sumpah deg-degan cek. Aku merinding terus-terusan deh. Oke guys, saya rupanya sedikit menganggap remeh. Rupanya sedikit menganggap remeh rumah ini. Sebenarnya dari tadi saya melihat sesosok wanita yang melihat saya. Atau mungkin saya terlalu halu sehingga saya merasa dia mengikuti saya. Setiap saya menolehkan kamera ke arah belakang, dia seakan-akan tidak ada. But whatever. Tugasnya kita hanya melakukan vlog video offline di sini. Dan saya mendapatkan sensasi gila, rasa creepy itu di sini. Walaupun di luar sana masih terdengar suara orang berkaraoke, walaupun sejatinya tidak ada tempat karaoke di sekitaran sini. Mungkin ya hanya kafe-kafe biasa kecil-kecil gitu ya guys. Gak perlu terlalu berpikir secara naif. Biarkan mereka melakukan hobinya sendiri-sendiri ya. Budayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan bagi penonton via jaringan wifi sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan demikian kalian sudah mensupport channel saya untuk bisa berkembang lebih maju. Aku dengar suara orang langkah barusan. Kenapa hanya itu aja yang bergerak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan lah. Angin kok, nggak usah halu. Oke, saya Captain Dre mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir. Buat kalian yang menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, senantiasa bahagia, serta diberkahi usianya. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, and good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuh, pecahan gentengnya kayak gitu tuh.